Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Meskipun hari ini pembelajaran kita lakukan secara jarak jauh, semoga kalian semua tetap bisa menerima materi dan mengikutinya dengan baik. Nah, meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dalam belajar dan terus berproduktif ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi geografi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, beberapa pekan lalu kan Pak Ulil sudah memberikan materi yang berupa berita ya, itu berita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, dalam berita itu tuh sebenarnya udah mencakup materi kita hari ini ya, tapi Ibu akan ulas sedikit tentang materi yang kemarin itu. Jadi yang pertama nanti yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang poros maritim, kemudian letak, luas, batas wilayah Indonesia, dan kemudian karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, yang pertama mengenai pengertian dari poros maritim. Nah, apa sih poros maritim itu? Poros itu kan berarti pusat ya. Dan maritim itu berarti berhubungan dengan pelayaran, jalur transportasi laut. Nah, itu maritim. Jadi, poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, sejak SD dulu kan kita juga udah belajar ya mengenai letak Indonesia, letak astronomis, letak geografis, itu sebenarnya dari SD sudah kita pelajari. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai letak Indonesia. Letak fisiografis Indonesia merupakan letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya, baik dari letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Yang pertama yaitu mengenai letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sebenarnya letak astronomis Indonesia ini kalian sudah mempelajarinya sejak SD nih, jadi tinggal mengingat-ingat kembali ya materi dulu waktu SD, materi IPS mengenai letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis Indonesia ini, wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, yaitu berada pada 6 derajat lintang utara. Nah, terus pada wilayah Indonesia paling selatan itu terletak di Pulau Roti. Ini berada pada 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya yaitu 95 derajat letak Indonesia ini berada di kota Sabang. Ini wilayah Indonesia paling barat ya. Kemudian wilayah Indonesia paling timur yaitu pada 141 derajat bujur timur ini terletak di kota Merauke. Yang selanjutnya yaitu letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ini merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi, dapat kita lihat pada peta rupa bumi Indonesia, letak Indonesia ini diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, posisi ini merupakan posisi silang Indonesia. Jadi dampaknya apa sih posisi silang ini bagi Indonesia? Nah, kaitannya itu dampaknya terhadap perekonomian. Karena merupakan posisi silang, jadi kapal-kapal dagang yang ingin membawa dagangnya pasti melewati jalur Indonesia, pasti ada pemberhentiannya di Indonesia karena Indonesia ini merupakan posisi silang yang ada di tengah-tengah Indonesia ini.
Jadi ini sangat menguntungkan sekali bagi Indonesia. Kemudian juga adanya keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Karena kita di posisi silang, jadi ada akulturasi budaya antara Indonesia dengan negara-negara lain. Ini bisa menjadi dampak positif, juga bisa menjadi dampak negatif, tergantung bagaimana kita bisa menyaring kebudayaan-kebudayaan yang ada itu. Kemudian letak ini juga berpengaruh terhadap angin muson, karena letak dua benua besar dan dua samudra ini dapat menyebabkan adanya angin muson. Nah, yang ketiga yaitu ada letak geologis Indonesia. Letak geologis merupakan letak Indonesia berdasarkan struktur batuan yang membentuk permukaan. Jadi, letak geologis ini merupakan dapat kita lihat dari jenis batuan yang membentuk permukaan bumi ini. Letak geologis Indonesia sendiri yaitu Indonesia ini dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Pegunungan Muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kemudian juga Indonesia ini dilalui oleh 3 pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada pada dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Terus apa sih kaitannya terhadap Indonesia? Jadi kaitannya terhadap Indonesia ini, di Indonesia nih kita tahu banyak terdapat gunung berapi. Nah, ini karena Indonesia dilalui oleh pegunungan muda tadi, kemudian juga terletak pada 3 lempeng besar. Nah, sehingga Indonesia ini banyak gunung apinya. Dari adanya gunung api ini, di Indonesia ini sering terjadi gempa. Nah, itu dampak dari letak geologis Indonesia. Namun selain itu, dampak dari letak geologis Indonesia ini juga mengakibatkan wilayah Indonesia ini banyak terdapat mineral-mineral. Yang keempat yaitu letak geomorfologis Indonesia. Jadi letak geomorfologis ini merupakan letak Indonesia berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut. Letak geomorfologis Indonesia sendiri ini sangat bermacam-macam. Nah, apa sih dampak letak geomorfologis ini terhadap Indonesia? Yaitu adanya perbedaan suhu. Perbedaan suhu ini akan mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh di tempat tersebut. Misalnya nih, di daerah pegunungan, seperti di daerah Temanggung. Nah, di sana jenis tanamannya ada apa aja? Yang tumbuh di sana itu kebanyakan merupakan tanaman tembakau, cengkeh, karena di sana itu suhunya relatif lebih dingin. Lain halnya dengan wilayah Indonesia yang berada di dataran rendah. Tanaman yang dapat tumbuh seperti padi, palawija, nah karena suhunya lebih panas dibandingkan dengan daerah pegunungan. Kemudian juga menentukan kandungan mineral dalam tanah. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Daerah yang memiliki mineral tinggi, maka kesuburan tanahnya akan lebih subur dibandingkan daerah dengan yang memiliki mineral rendah. Kemudian juga menentukan kepadatan penduduk. Misalnya nih, daerah yang berbukit pasti penduduknya lebih sedikit dibandingkan daerah yang ada di dataran rendah seperti Pantura nih misalnya. Nah, ini penduduknya lebih padat tentunya ya. Yang terakhir yaitu ada letak maritim. Jadi letak maritim ini merupakan letak suatu tempat yang ditinjau dari sudut kelautannya. Seperti namanya kan maritim, berarti kan laut, terkait dengan laut. Nah, apa sih manfaat posisi maritim ini terhadap Indonesia? Yang pertama yaitu letak maritim ini membuka peluang besar bagi kegiatan perekonomian Indonesia, baik di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Kemudian, posisi Indonesia ini dapat dipertimbangkan dalam percaturan politik dunia.
Oke, selanjutnya yaitu mengenai luas dan batas wilayah Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, luas wilayah Indonesia ini sebagian besar didominasi oleh laut. Sedangkan daratannya itu hanya sepertiga dari luas lautnya. Nah, luas laut Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial tahun 2015, luas laut Indonesia ini mencapai sekitar 6.315.222 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2015 menyebutkan bahwa luasan darat Indonesia yaitu sebesar 1.913.578 km persegi. Jadi ini luas laut Indonesia ini hitungannya 75%, sedangkan luas daratannya hanya sekitar 15% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Nah, kemudian batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia ini ada batas daratan, batas laut, dan batas udara. Nah, batas daratan Indonesia ini biasanya berupa batas alamiah maupun batas buatan. Batas alamiah ini berupa gunung, hutan, sungai. Nah, sedangkan batas buatan ini biasanya berupa patok wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Nah, batas Indonesia bagian utara yaitu negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian batas Indonesia bagian selatan yaitu berupa negara Australia, Samudra Hindia, dan batas Indonesia bagian barat yaitu Samudra Hindia. Sedangkan batas Indonesia bagian timur yaitu berbatasan dengan negara Papua Nugini, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Yang kedua yaitu batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia ini terdiri dari batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Nah, batas laut teritorial. Batas laut teritorial ini yaitu sejauh 12 mil yang ditarik dari garis dasar menuju ke arah laut. Kemudian batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini sejauh 200 mil. Batas ini ditarik dari titik terluar sampai dengan jarak paling jauh sejauh 200 mil. Nah, batas landas kontinen ini juga bisa dipengaruhi oleh kondisi relief dasar laut. Jika relief dasar laut berupa datar, maka ditarik sejauh 200 mil. Jika relief dasar lautnya datar kemudian ada curamnya, maka batas yang diambil yaitu sejauh batas landainya. Jadi untuk yang daerah curamnya itu sudah tidak termasuk bagian dari Indonesia. Itu merupakan batas laut bebas. Kemudian yang ketiga yaitu batas zona ekonomi eksklusif. Jadi batas zona ekonomi eksklusif ini dahulu kala pada tahun 1957 pada deklarasi Juanda batas ZEE Indonesia ini yaitu sejauh 12 mil dari garis dasar pantai. Namun kemudian pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan bahwa batas ZEE Indonesia yaitu sepanjang 200 mil. Nah, biasanya nih batas wilayah Indonesia ini sering kali terjadi konflik, entah itu batas laut maupun batas darat. Pokok batas wilayah Indonesia ini apalagi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga ini sangat rentan sekali terhadap konflik-konflik laut maupun konflik darat. Nah, kemudian batas udara Indonesia. Batas udara Indonesia ini mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Ini berdasarkan Konvensi Chicago pada tahun 1944. Nah, selanjutnya yaitu
Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia ini karakteristiknya yaitu berupa sirkum Mediterania yang membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Nah, busur pegunungan luar ini bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanik. Mengapa kok busur luar bersifat vulkanik? Karena berhubungan langsung dengan proses subduksi atau proses penunjaman benua dengan samudra maupun benua dengan benua ataupun samudra dengan samudra. Nah, proses ini memicu lempeng-lempeng ini saling menunjam kemudian membentuk deretan busur pegunungan api, yaitu ada di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, terus di Pulau Jawa ini banyak sekali, terus di Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, ini banyak sekali deretan pegunungan api yang dimiliki Indonesia. Kemudian busur luar yang bersifat non-vulkanik, karena ini yang busur luar ini hanya berupa rangkaian pegunungan lipatan tumbukan yang terjadi di tepi-tepi lempeng sehingga tidak memicu adanya penunjaman lempeng-lempeng. Busur luar ini membentuk jalur pegunungan dasar laut atau biasa kita sebut dengan Simon. Nah, ini persebarannya ada di Pulau Sumatera dan pantai selatan Jawa. Kemudian, wilayah daratan Indonesia ini berupa sirkum Pasifik yang membentuk cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik yang ada di Indonesia ini ada 2 cabang di wilayah Indonesia, yaitu yang pertama cabang memanjang dari Pulau Luzon ke Pegunungan Kalimantan melalui Pulau Pahlawan dan Kepulauan Sulu. Kemudian cabang yang kedua yaitu memanjang dari Pulau Luzon ke Samar, kemudian ke Mindanao, kemudian ke Pulau Sangi dan Pulau Sulawesi, lalu menyambung ke busur Papua di Halmahera, lalu ke Pulau Papua. Yang selanjutnya yaitu wilayah perairan. Nah, wilayah perairan ini meliputi perairan darat dan perairan laut. Untuk perairan darat ini meliputi sungai, danau, rawa, air tanah. Kemudian untuk perairan laut ini ada laut, teluk, selat, samudra. Nah, seperti yang kita tahu, wilayah perairan Indonesia ini terdapat banyak danau-danau besar. Contohnya nih seperti Danau Toba. Nah, itu termasuk wilayah perairan Indonesia. Kemudian Indonesia juga memiliki sungai-sungai besar dan panjang seperti Sungai Musi. Nah, itu termasuk wilayah perairan Indonesia. Kemudian juga ada laut, teluk, selat, dan samudra. Jadi, materi geografi untuk pertemuan minggu ini, Ibu cukupkan sampai materi ini. Kemudian, jika nanti ada yang masih bingung atau ingin bertanya, silahkan jangan sungkan untuk bertanya. Kalau nanti bisa lewat chat grup maupun chat pribadi atau mau datang ke rumah langsung juga sangat diperbolehkan. Semoga kalian semua bisa menerima dan memahami materi ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.